Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mulyadin Channel. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal prediksi SKB CPNS untuk guru IPS jenjang SMP. Sebagaimana video-video saya yang lalu, kita telah membahas soal-soal prediksi ini untuk lingkup materi, geografi, dan sosiologi. Maka di kesempatan video kali ini kita akan melanjutkannya untuk lingkup materi ekonomi dan sejarah. Adapun pada video ini juga akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 10 nomor untuk lingkup ekonomi dan kemudian 10 nomor untuk sejarah. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan kembali soal yang telah kita bahas. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar. Pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan A. Memanfaatkan sumber daya laut secara massal dengan berbagai cara. B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. C. Menjual sumber daya laut pada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih canggih. D. Membiarkan saja sumber daya tersebut dapat berkembang dan terus berkembang. Oke, baik. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, ya, kita perlu mengetahui dulu jawab pertanyaannya dengan baik. Di sini yang ditanyakan adalah bagaimana caranya memaksimalkan potensi laut. Oke, memaksimalkan potensi laut. Maka kita harus mencari mana yang memberikan solusi yang baik, ya, bukan yang malah sebaliknya, malah membuat sehingga potensi itu tidak berkembang. Oke, kita analisis option jawabannya. A. Memanfaatkan sumber daya laut secara massal dengan berbagai cara. Ini termasuk salah karena termasuk kategori eksploitasi yang berlebihan. B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. Oke, betul. Ini baik, jawabannya ya sangat tepat. Kemudian C. Menjual sumber daya laut pada pihak asing karena mereka memiliki alat yang lebih canggih. Ya, jelas salah. Kemudian D. Membiarkan saja supaya sumber daya tersebut dapat berkembang dan terus berkembang. Oke, dengan membiarkan saja itu tidak akan bisa membuat sumber daya laut itu berkembang. Kita perlu ikut campur tangan, mendesain dan kemudian memaksimalkan potensi tersebut. Baik, jelas dari sekian option ini yang lebih tepat adalah B. Oke, jawabannya adalah B, benar. Lanjut ke soal berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia adalah A. Mengenalkan batas-batas laut Indonesia kepada nelayan. B. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia oleh pemerintah. C. Memberikan kebebasan kapal asing kepada kapal asing. Oke. D. Memberikan bantuan untuk nelayan miskin. Oh ya, bagaimana cara untuk menjawab soal ini? Maka kita perlu dulu memperhatikan lagi pertanyaannya dengan baik. Di sini ada kata bukan, ya, berarti yang bukan. Maka kita lihat di mana yang kemudian pernyataan yang bukan upaya untuk meningkatkan ekonomi. A. Mengenalkan batas-batas laut Indonesia kepada nelayan. Perlukah? B. Meningkatkan kualitas sumber manusia oleh pemerintah. Ya, betul. Ini upaya yang dapat meningkatkan ekonomi maritim. C. Memberikan kebebasan kepada kapal asing. Oke, ini sangat-sangat tidak akan atau bahkan membuat sehingga ekonomi maritim itu malah kemudian menurun, karena memberikan kebebasan kepada kapal asing sama saja membiarkan orang asing mengambil sumber daya kita, ya, sehingga dari option yang lain, ya, sangat besar C adalah jawaban yang paling tepat, yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim. Sedangkan D. Memberi bantuan untuk nelayan miskin, ini termasuk upaya untuk meningkatkan ekonomi maritim. Oke, kita kembali ke A. Mengenalkan batas-batas laut Indonesia juga salah satu upaya supaya kemudian tidak terjadi pelanggaran area atau terjadi melewati batas zona
ekonomi maritim yang sudah disepakati secara bersama-sama. Oke, baik, maka jawaban yang tepat adalah C, memberikan kebebasan kepada kapal asing. Oke, lanjut. Ya, jawabannya C. Nomor 3. Rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor produksi berupa kompetensi kewirausahaan kepada pihak produsen akan memperoleh imbalan berupa A. Sewa, B. Bunga, C. Keuntungan, D. Gaji. Baik, di sini kita harus mengetahui dulu bahwa di dalam ekonomi ada yang namanya faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu akan mendapatkan balas dan jasa sesuai dengan yang kemudian apa yang diberikan itu. Ya, misalnya faktor produksi berupa tenaga kerja, maka dia akan mendapatkan gaji. Ya, kalau itu berupa modal, maka dia akan mendapatkan bunga. Jika dia memiliki tempat kemudian disewakan, maka dia mendapatkan sewa. Sedangkan keuntungan ini didapat dari kewirausahaan. Oke, maka yang sesuai dengan soalnya yang ditanyakan adalah kompetensi kewirausahaan. Jadi jawabannya adalah ya C. Ya, oke, kita lihat jawabannya. Ya, betul, C. Apakah ada penjelasannya? Ya, itu dia. Untuk lebih jelasnya lagi, upah, wage, sewa, rent, bunga interest, profit atau laba. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk berupa A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat, B. Pembagian pendapatan nasional, C. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin, D. Pemberian subsidi kepada seluruh masyarakat. Oke, kita perlu mengetahui dulu apa itu redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan artinya terjadi pembagian pendapatan dari yang memiliki yang tingkat ekonomi tinggi ke yang memiliki ekonomi lemah. Ya, itu disebut subsidi. Ya, sedangkan ada juga yang disebut redistribusi pendapatan secara horizontal, yaitu antara orang yang memiliki status yang sama, level yang sama, strata yang sama, ya, namun diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Ya, ini disebut subsidi silang. Contohnya itu biasa kita temukan dalam kebijakan pemerintah berupa BPJS Kesehatan. Oke, di sini yang ditanyakan adalah redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk berupa ya. Oke, jika kita mengkaji sebenarnya A, B, C, dan D ini adalah bentuk-bentuk redistribusi pendapatan. Ya, setelah saya menganalisis soal ini, sebenarnya pertanyaannya adalah redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk yang bertujuan. Ya, itu dia maksudnya. Ya, jadi sebenarnya jawabannya ini adalah A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Tujuannya itu untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Oke, coba kita lihat jawabannya. Ya, betul, A. Nah, itu dia. Kemudian penjelasannya, pemerataan pendapatan dari kelompok atas ke kelompok bawah. Ya, itu untuk definisi redistribusi pendapatan yang didapat dari pajak atau pungutan resmi. Kemudian redistribusi pendapatan juga dibagi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Redistribusi pendapatan dilakukan pemerintah sebagai jaminan sosial kepada masyarakat, sehingga jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas A. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. B. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan koperasi. D. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. D. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, distributor, dan pemerintah. Oke, baik, untuk menjawab soal ini, awalnya juga saya kemudian sempat kebingungan karena di referensi yang lain, kalau kita baca pelaku ekonomi di Indonesia, maka kita akan temukan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik daerah dan koperasi, sehingga jawabannya bisa benar B. Namun di sini tidak dikatakan secara spesifik negara yang di mana,
dan kemudian ini pelaku ekonomi secara umum, maka bisa kita ambil merujuk circular flow diagram atau arus ekonomi perekonomian 4 sektor. Ya, 4 sektor itu artinya untuk perekonomian yang terbuka. Ya, sehingga kalau bisa kita ambil dari situ, maka jawabannya yang benar adalah D. Rumah tangga keluarga ini rumah tangga konsumen sebenarnya. Kemudian rumah tangga perusahaan ini adalah mewakili produsen. Kemudian rumah tangga pemerintah ya mewakili government atau pemerintah, dan rumah tangga luar negeri berarti berkaitan dengan ekspor dan impor. Ya, sehingga kalau kita ambil jawabannya menurut circular flow diagram, maka kita temukan jawabannya adalah D. Ya, itu dia. Pelaku ekonomi, ada konsumen, ada produsen, ada masyarakat luar negeri, ada pemerintah. Ya, arus ini disebut dengan arus barang dan arus jasa. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan tujuan pembangunan kelautan adalah pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, B. menjadikan laut satu-satunya sumber pendapatan nasional, C. terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, D. menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Oke, untuk menjawab soal ini sebenarnya kita hanya menganalisis saja kemudian yang bukan, ya maka kita harus perhatikan kata-katanya. Ya, bukan tujuan pembangunan. Maka kita lihat di sini yang kemudian bukan untuk upaya meningkatkan, tetapi lebih mengarah ke proses untuk menurunkan. A. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Tentu saja bukan, karena ini mengarah ke untuk ya yang bukan tujuan pembangunan ekonomi. Oke. B. Menjadikan laut satu-satunya sumber daya pendapatan nasional. Ya, ini termasuk yang bukan tujuan pembangunan. Kenapa? Karena sumber pendapatan nasional itu bukan hanya satu, bukan hanya dari sumber kelautan saja, tapi banyak. Ada dari pajak, ada dari migas, ada dari cukai dan lain sebagainya. Oke, maka B ini kemungkinan jawaban yang benar. Ya, sedangkan C, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan adalah tujuan dari pembangunan itu sendiri. D. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa, ini juga adalah tujuan dari pembangunan. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Yang bukan tujuan pembangunan adalah menjadikan laut salah satunya sumber pendapatan nasional. Oke, kita lihat. Oke, betul jawabannya B, dan ini penjelasannya. Ya, tujuan pembangunan di bidang kelautan adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa, serta menciptakan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Oke, tidak ada yang menjadikan salah satunya sumber daya pendapatan, ya, karena itu bukan tujuan dari pembangunan kelautan. Lanjut ke soal berikutnya. 3 peran penting rumah tangga pemerintah adalah sebagai A. regulator, konsumen dan produsen, B. konsumen, produsen dan pemungut pajak, C. motivator, fasilitator dan regulator, D. perencana, pelaksana dan pengawas. Oke, 3 peran penting rumah tangga pemerintah. Ya, baik, langsung saja jawabannya adalah ya, kita lihat. Oke, jawabannya adalah A. regulator, konsumen dan produsen. Regulator berarti dalam kegiatan ekonomi, peran pemerintah sebagai produsen adalah guna menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan sebagai regulator, pengatur, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sebagai konsumen, seseorang yang pemerintah juga kemudian membeli hasil dari produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Dan juga pemerintah sebagai produsen, karena melalui badan usaha milik negara, pemerintah juga bisa membuat barang dan jasa. Itu dia. Kemudian sehingga jawaban yang benar adalah A. regulator, konsumen, dan produsen. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Pengalokasian kembali pendapatan yang menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin disebut. Ya, baik. Tadi sebelumnya kita sudah bicara tentang redistribusi pendapatan. Ya, ada kaitannya dengan soal nomor 8 ini, di mana di sini lebih ke spesifik, yaitu pentransferan uang dari orang kaya ke orang miskin. Ya, ada kemudian strata sosial yang berbeda.
ya dari ekonomi ke atas ke ekonomi bawah, ya maka itu termasuk kategori A. Redistribusi vertikal, B. Redistribusi horizontal, C. Redistribusi jaminan akses, D. Redistribusi kredit lunak. Oke, redistribusi vertikal. Kita ingat bahwa vertikal itu adalah ya jika kita model seperti ini, sedangkan horizontal itu adalah setara seperti ini. Oke, berarti kalau misalnya kita jelaskan yang mana yang benar, ya jawabannya sebenarnya adalah redistribusi vertikal, karena ya yang kaya kemudian yang miskin gitu, yang di atas kemudian memberikan kepada yang di bawah, sehingga jawaban yang benar adalah A. Itu dia penjelasannya. Redistribusi vertikal merupakan distribusi dari kelompok yang berbeda penghasilan, dimaksudkan sebagai jaminan dari kelompok yang berpenghasilan tinggi ke berpenghasilan rendah. Contoh ya misalnya pajak sebagai sumber dana program perlindungan sosial. Oke, baik, lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan ruang lingkup perdagangan antara lain: A. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain, B. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, C. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Oke, di sini yang bukan ruang lingkup perdagangan antar negara. Ya, kalau kita mau menganalisis ya silakan nanti di pause saja dulu. Ya, tapi kalau kita mau langsung tahu apa jawabannya, di sini sebenarnya jawabannya adalah D. Perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Ruang lingkup perdagangan antar negara, ya. Oke, langsung saja kita ke jawaban dan penjelasannya. Ini dia. Ruang lingkup perdagangan antar negara adalah 1. Perpindahan tenaga kerja. Ya, benar. Ada di option C. Kemudian perpindahan modal melalui investasi asing, ada option B. Perpindahan teknologi, ya oke, teknologi ya tidak ada. Kemudian 4. Perpindahan barang dan jasa, ada di option A. Yang tidak ada adalah option D, yaitu tentang perpindahan data tentang pangsa pasar dari luar negeri. Sedangkan nomor 5 ya, yaitu penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Oke, bukan perpindahan data, tapi penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku. Oke, sehingga ya di sini yang bukan ruang lingkup perdagangan adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan faktor yang mempengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun dari luar negeri. A. Keadaan pasar luar negeri. B. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. D. Keuletan importer untuk memenangi pangsa pasar. D. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Oke, di sini yang ditanyakan adalah faktor yang mempengaruhi ekspor. Kita tahu dulu ekspor itu apa? Ekspor artinya adalah barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Itu. Terbalik. Ekspor itu adalah barang yang kemudian dikirim dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, sedangkan impor adalah kebalikannya, barang yang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, terbalik, maaf. Ini untuk impor dan ini untuk ekspor. Oke, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan faktor yang mempengaruhi ekspor dari yang bukan faktor yang mempengaruhi ekspor ataupun dari luar negeri. Oke, di sini jawabannya adalah A. Optionnya keadaan pasar luar negeri, yaitu mempengaruhi. B. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Ya, ini juga mempengaruhi untuk ekspor. Kemudian D. Keuletan importer untuk memenangi pangsa pasar. D. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Oke, di sini kita bicara tentang eksportir, sehingga A, B, dan D itu masuk, sedangkan C ya ini sebenarnya
itu bukan untuk ekspor tapi untuk impor ya. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Ya mungkin ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Oke, benar, ada option A. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Ya, ada. Option B. 3. Kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Ya, ini juga ada di option D. Kemudian 4. Adanya perbedaan faktor produksi. Ya, oke. 5. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Oke, untuk D, keuletan importer untuk memenangi pangsa pasar itu tidak masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi ekspor. Oke, baik. Untuk soal SKB TPNS untuk guru IPS tingkat SMP ini kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya. Ya, untuk bagian pertama kita bahas tentang soal-soal IPS yang lingkup materinya ekonomi. Baik, sekian untuk video ini. Silakan tulis di kolom komentar apabila ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin mau reaksi dari jawaban yang ada. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.